Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, saudaraku. Selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 atau pada tanggal 4 Tisri 5781 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 31 ayat yang ke-16 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, lihatlah dirimu setelah berbaring bersama para leluhurmu, maka umat ini akan bangkit dan melakukan pelacuran, mengikuti ilah-ilah negeri lain yang ia masuki ke sana, dan mereka akan meninggalkan aku, dan aku akan mengingkari perjanjian yang aku buat dengan mereka. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca berbicara perikop tentang ketidakpatuhan Israel dinubuatkan. Saat Moses sudah berusia tua di umur 120 tahun, saudaraku, dan saatnya Mose akan meninggal dunia, Bapaknya memerintahkan untuk memanggil Yosua di Bait Elohim, dan turunlah kemuliaan Bapa Yahweh lewat tiang awan dan tiang api, kemudian menyampaikan perkataan kepada Mose, dan juga di situ ada Yosua. Dan peristiwa ini bisa kita sebut sebagai peristiwa serah terima, demikian saudaraku, serah terima kepemimpinan. Karena Musa akan meninggal dunia dan akan diserahkan kepada Yosua. Sehingga dikatakan Bapaknya menegaskan kepada Yosua, jadilah kuat dan jadilah berani, saudaraku. Lewat renungan dan perkataan firman pada pagi hari ini, Bapaknya menyatakan bahwa bangsa Israel dinubuatkan akan menjadi ketidakpatuhan bangsa Israel akan terjadi, saudaraku. Dan tentu benar terjadi karena Bapa Yahweh sendiri yang berkata bahwa bangsa Israel akan melakukan pelacuran penyembahan kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain, saudaraku. Dan lewat inilah menjadi berita juga, menjadi kesiapan di dalam tongkat kepemimpinan Yosua untuk menyiapkan mentalnya untuk menjadi pemimpin, di mana bangsa yang akan dia pimpin nanti akan terjadi suatu iman mereka akan goyah dan mereka akan menyembah kepada ilah bangsa-bangsa lain. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, karena bangsa Israel memang bangsa yang dinyatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Saat di dalam kepemimpinan Mose 40 tahun di perjalanan di padang gurun, hal secara massal juga dilakukan mereka. Belum ada 40 hari lebih, saudaraku, saat Mose naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, mereka sudah menyimpang dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh. Mereka membangun anak lembu emas dan mereka menyembah kepadanya. Itu belum sampai 2 bulan, saudaraku, baru 40 hari. Apalagi saat ini dia akan ditinggalkan Mose dan sudah tidak ada, dan dalam kepemimpinan Yosua. Dan di sini kita lihat peran pemimpin, peran tokoh sangat berpengaruh, tokoh-tokoh yang berkarismatik, saudaraku, seperti halnya para nabi-nabi ini, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Dalam kita menjalani kehidupan iman kita, memang kita bertumbuh iman kita. Kita diizinkan banyak hal yang kita dapatkan dalam firman lewat pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berkarismatik, gembala-gembala yang berkarismatik untuk memberikan pengajaran, saudaraku. Namun lewat renungan pagi ini kita ditegur kembali. Sesungguhnya firman juga berkata kita jangan mengandalkan manusia, namun kita tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Sehingga pada waktunya nanti tokoh-tokoh tersebut akan kembali dan dipanggil oleh Bapa Yahweh. Maka kehidupan iman percaya kita tidak goyah, kita tidak goncang, kita tidak labil ke sana ke sini, bahkan kita tidak akan kembali lagi sampai tertarik lagi kembali kepada penyembahan kepada ilah-ilah lain. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dalam kita menjalani lewat firman pada pagi hari ini. Tentu yang kita lihat adalah firman-Nya, yang kita lihat adalah kepada Bapa Yahweh. Dan kita mengucap syukur diizinkan masih ada tokoh-tokoh yang karismatik yang memberikan pengajaran yang banyak membuka hal-hal tentang kebenaran Bapa Yahweh.
namun kita bukan menjadi suatu tokoh tersebut, menjadi suatu tokoh seolah-olah tanpa tokoh tersebut maka kehidupan kita, iman kita juga akan goncang. Tentu itu yang tidak tepat, saudaraku. Kita bisa membedakan. Yang justru kita lakukan adalah tetap kita percaya kepada Bapa Yahweh, bukan mengandalkan manusianya. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Dan juga dikatakan lewat pemberontakan bangsa Israel ini, maka juga inilah menjadi keselamatan bagi kita bangsa-bangsa lain, saudaraku, termasuk Bapak Ibu, saudara dan adik-adik dan saya. Kita menjadi bagian dari kelompok bangsa-bangsa lain. Dan oleh kasih kedatangan Yeshua HaMashiach lah, sehingga sudah menyelamatkan kita dan sudah menyamakan. Tidak ada lagi bangsa Israel, tidak ada lagi bangsa Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya sama dan kita menjadi ahli waris Abraham sesuai dengan firman di Galatia. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman dan tetap berjuang. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semua menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.